Jangan bilang-bilang kafir Pak Yahya, ada polisi ini. Polisi juga kalau kafir ke neraka. Jangan bilang-bilang kafir Pak Yahya, ada tentara ini. Tentara juga kalau kafir sana di api. Yang masuk surga orang nah itu tuh jihad. Tapi si kafir yang tadi pakai jas menggantikan pakai lebih baik mantan bajingan jadi kiai daripada kiai jadi lebih baik mantan kafir jadi ustadz daripada ustadz kafir. Sudah ada kan, dan dari Lombok murtad kalau ceramah di gereja-gereja namanya Saifuddin Ibrahim. Kalau ceramah materinya cuma satu, Nabi Muhammad istrinya 23, 11 dapat kamar, 12 nganggur. Kurang ngajar betul. Mereka yang menolak kerasulannya dicap sebagai orang kafir. Jangan bilang-bilang kafir Pak Yahya, ada polisi ini. Polisi juga kalau kafir ke neraka. Jangan bilang-bilang kafir Pak Yahya, ada tentara ini. Tentara juga kalau kafir sana di api. Yang masuk surga orang nah itu tuh jihad. Bukan lempar bom ISIS, OSOS, USUS. Lempar bom lari. Abdullah lempar bom, yang mati Ibrahim. Jihad innalillahi. Di Medan kemarin ada kan begitu? Di Pekanbaru polisi Islam dibantai mati, dilempar bom mati, kafir tepuk tangan, haleluya. Sama-sama Islam berkelahi, berhasil kafir. Makanya kalau mau fanatis berilmu supaya luas. Jangan radikal. Kalau nggak radikal nggak usah beragama. Munafik itu namanya. Jangan bilang kafir. Saya yang suka bilang kafir. Di masjid, di mana-mana saya katakan kafir. Ribuan saya Islamkan si kafir. Antum yang melarang menyebut kafir, berapa ekor kafir kau Islamkan? Dasar kau munafik kau. Nah ini. Jadi ibu bapak, kalau mau fanatis ikut langkah saya. Ikut. Itu baru pejuang. Itu baru Islam. Apa yang kita mau bawa ke sana? Innalillahi. Ciputra meninggal dekat rumah saya di Cibubur. Properti developer besar di Indonesia berangkat ke neraka karena kafir. Meninggal dunia tukang beca, ditanya KTP. Kata mulai di sana kan malaikatnya kalau orang Aceh meninggal diinterogasi sama malaikat Aceh. Nama Mursyid Abdullah. Asal Lok Sumawe, Samtalira Bayu. KTP periksa. Akan diperiksa di KTP. Begitu diperiksa Aceh, malaikat yang sambut Aceh, kaget Muslim ke apa? Masuk. Karena di Aceh tak ada kabar, masuk. Masuk surga. Belum boleh masuk. Dipanggil oleh Ridwan. Ini. Angkat kaki sebelah, ukur kaki celana berapa panjang. Kaki celana diukur, jenggot pun diukur. Hati-hati. Nah ini yang bikin ribut di Banda Aceh, karena ukuran jenggot dan kaki celana. Ada satu kali panitia tanya sama saya, Ustadz kapan berhenti merokok? Nanti dikubur. Kalau saya ceramah begini nggak usah munafik, silakan merokok. Munafik itu justru bahaya lebih daripada merokok. Silakan mainkan terus. Kalau di masjid jangan. Ustadz kapan merokok? Nantilah kalau sudah dikubur. Tak merokok, coba saja panitia tidak kasih rokok. Saya ceramah 15 menit, wabillahi taufiq wal hidayah, turun. Pak Wakil Bupati aja dia mainkan satu batang tadi, dalam hatiku kawan ini. Mainkan terus Pak Wakil.
Jangan nanti ada yang datang besok-besok neraka Pak, rokok haram. Bukan rokok yang haram, hatimu yang haram. Hamer haram, judi haram, mencuri haram, merampok haram, narkoba haram. Karena memang bukan tidak konsen kita untuk menghadap Allah. Rokok enggak lah. Saya tarik satu hari 5 bungkus. Satu hari 5 bungkus rokok. Sudah berapa batang saya habis di belakang kali. Ini kalau lambat sedikit Pak Wakil sudah hilang saya dari situ. Apalagi ada pesawat dari Lok Sumawe ke Medan langsung Jakarta. Tunggu saja kalian. Karena yang datang ini bukan kaleng-kaleng. Sudahlah bicara. Alhamdulillah kalau tidak merokok. Tidak merokok secara ekonomi lancar. Tidak ada pengeluaran, apalagi harga rokok mau naik. Jangankan rokok, BPJS aja naik. Semua BUMN ditilet, nah itu yang haram. Uang Asabri ditilet. Apalagi? Janji Pak Jokowi kemarin, Masya Allah, apabila saya jadi presiden, kata Pak Jokowi, pengangguran pasti dibayar. Ini bukan cebong kampret ya, sudah selesai itu, sudah habis. Apabila saya dan raja yang di samping juga ikut-ikutan. Udah raja udah lempar handuk sekarang. Kalau atlet petinju sudah lempar handuk, udah pakai jas. Udah nggak ada lagi sarung, celana panjang, jas sudah, sorban melintang. Tidak ada lagi. Tapi si kafir yang tadi pakai jas menggantikan pakai lebih baik mantan bajingan jadi kiai daripada kiai jadi lebih baik mantan kafir jadi ustadz daripada ustadz kafir. Sudah ada kan dan dari Lombok murtad kalau ceramah di gereja-gereja namanya Saifuddin Ibrahim. Kalau ceramah materinya cuma satu. Nabi Muhammad istrinya 23. 11 dapat kamar, 12 nganggur. Kurang ngajar betul. Ini yang dari Islam yang murtad. Sudahlah, kalau orang Islam murtad bukan karena kajian sistematis, bukan karena pandangan teknologi, ilmu pengetahuan, sains. Penelitian mereka selalu berpusat pada isi perut. Kalau bukan karena Indomie 1 bungkus, beras 1 liter, kelepak, murtad. Nggak bisa ke Amerika karena susah, jual akidah. Nggak bisa ke Inggris karena susah, miskin, tidak sabar dengan kesusahan, jual akidah. Ingin jadi pejabat, berubah dari ulama jadi umaro, jadi ulama, dipaksa. Jangan. Untuk menertibkan dunia ini sudah ada profesi masing-masing. Tadi saya sebutkan ada Pemda, ada Muspida, Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Utara, ada Muspija Musyawarah Pimpinan Kecamatan, Muspikah, ada kepolisian, ada militer, ada ulama. Ini mitra seperjalanan ulama dan umaro. Kiwamud dunia bi arbaati asah. Tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau tidak ada ilmu para ulama, kata Nabi, lahalaka jahilun, celakalah orang-orang bodoh. Baru yang kedua, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bi adlil umaro. Qul amarah Rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh mukhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Adil, pemerintah yang adil. Adil kepada siapa? Adil kepada mayoritas. Mau tahu kenapa Cina berani ganggu Indonesia sekarang? Mau tahu? Saya mau jawab. Cina dari dulu berani ganggu. Gak berani Cina ganggu Indonesia. Sekarang Cina berani ganggu Indonesia. Dia duduk
di batas zona eksklusif. Dia duduk di Natuna. Sampai sekarang belum bisa diusir. Yang mengusirnya apa? Bukan marinir kita hanya memberi peringatan, warning, mundur, mundur. Profesor Pancasila ngomong di TV, kami sudah mengerahkan 200 lebih nelayan untuk melaut. Siapa lagi yang diperalat? Umat karena di Kepulauan Riau itu pernah saya ceramah 8 jam dari Natuna menuju ke Pulau Midai, Pak Wakil Bupati. Di Laut Midai itu sudah banyak kapal Vietnam, Thailand, Cina, Jepun, banyak sekali di depan itu. Kalau dikisahkan tadi bahwa Bayu ini pernah terjadi pergolakan, pertarungan, pertempuran, dan banyak ulama yang gugur-gugur di sini. Sekarang kita tidak menghadapi perang fisik, yang kita hadapi adalah perang intelektual. Serahkan kepada polisi, serahkan kepada militer, biadlil umaro, biar mereka yang mengurus negara ini. Ciptakan generasi yang kecil-kecil begini, apalagi ini di pesantren. Di pesantren begini ciptakan di momen maulud, masyarakat, remaja masjid, anak-anak santri-santriwati yang kemudian hadir sebagai generasi yang robbani. Aceh merupakan pertanggungjawaban yang besar terhadap Islam di Indonesia. Kenapa? Kalau Islam di Indonesia dia terpuruk, beban moral yang paling besar di pundak masyarakat Aceh. Kok begitu? Bukan di Jawa? Bukan. Karena pertama kali Islam datang di Indonesia dari Aceh. Ditambah lagi dengan ustadz-ustadz yang sudah malas berdakwah. Kalau mau turun berdakwah harus melalui manajemen. Imanuhum fi amplopihim. Makanya saya senang kalau orang Aceh undang. Oh, kalau orang Aceh undang nggak ada kata nggak mampu. Saya nggak percaya kalau orang Aceh nggak mampu. Hah? Yang datang bukan kaleng-kaleng. Payung dihiasi, masya Allah, panas terik, nggak apa-apa. Daripada kita panas di neraka, bu. Bu, ayo udah sabar di situ. Nggak lama, saya 3 jam lagi. Saya pun nggak tahan panas sebenarnya, bu. Makanya masuk Islam.